أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. Ya, terima kasih banyak Bu Utami atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, surat Al-Alaq ya. Iya, Ustaz. Ya, subhanallah. Itu mungkin dasar hukum bagi acara kita hari ini, Ustaz, yaitu konsep pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran gitu. Jadi sebelum kita maju ke pembicaraan utama, jadi konsep pendidikan Islam dalam kajian hari ini, ada baiknya bagi saya untuk mengenalkan dulu nih biografinya Ustadz Abdul Rifi. Jadi Ustadz Abdul Rifi ini lahirnya di Garut tanggal 20 Maret ya Ustadz, tahun 1994. Jadi istilahnya cukup muda dibandingkan kita sini yang bergabung di grup pengajian ini, terutama grup pengajian bapak-bapak nih. Meskipun muda gitu kan. Jadi pendidikan formalnya beliau itu dari S1, S2 itu ditempuh di Universitas Al-Azhar Kairo, dan S2-nya itu Al-Azhar Kairo. Sedangkan buat non formalnya sebelumnya beliau masuk pondok pesantren Al-Huda Garut dan pondok pesantren Qiraat As-Sab'ah Garut juga. Dan kemudian pindah ke pesantren Tahfiz Quran Al-Askar Bogor. Dan selanjutnya habis itu ke Al-Azhar Kairo, Ustaz. Al-Azhar. Oh, dulu sebelum SMA saya gitu. Subhanallah. Dan ini Ustaz Abdul Rifi ini sudah hafiz dengan hafalan 30 juz.
dan juga 10 qiraat yang berbeda-beda yang bersatu sampai ke Rasulullah SAW. Insya Allah dengan kompetensi beliau yang luar biasa ini, yang sudah kenal gitu Al-Quran dari kecil, bahkan belajar lebih mendalam lebih tentang Al-Quran, ini bisa membawakan tema besar gitu, konsep pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Kayak gimana sih kalau Al-Quran bilang tentang pendidikan gitu. Ya tentunya kita semoga ilmu yang beliau berikan itu bisa kita hujamkan dalam hati dan jadi masa depan pada Ustadz Abduri. Halo. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wa qala ta'ala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, di hari yang baik, di bulan yang baik, kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutinitas di komunitas Tahsin Raudhatul Quran, yang mana program ini merupakan program yang sangat luar biasa baik. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita semua di sini, tentu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sama-sama bersilaturahmi, sharing, berbagi pengetahuan, dan juga yang paling utama adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari ilmu. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita yang telah membawa Al-Quran itu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terutama di bulan ini, bulan Rabiul Awal, yang memang bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini merupakan bulan kelahirannya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak kita mencari amal kebaikan, perbanyak mencari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan positif seperti ini dan semisalnya, kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Komunitas Tahsin dan beserta staf seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para asatiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, saya tergerak untuk sedikit berbicara, sharing informasi. Tentu hal ini bukan hal yang total, tapi kita akan sedikit berbincang tentang apa sih pendidikan menurut pandangan Al-Quran itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kan komunitas kita bergerak di bidang pendidikan, tentu ini merupakan hal yang paling penting. Bagaimana generasi-generasi yang maju, generasi-generasi yang bertakwa itu tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Dan dikarenakan komunitas kita juga memang fokus di Al-Quran, baik itu secara pembacaannya, tafsirnya, pemahamannya, maka alangkah indahnya kalau kita padukan itu, pendidikan menurut konsep Al-Quran seperti apa. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Di dalam surah At-Taubah ayat 122, kedudukan Al-Quran dalam pendidikan umat manusia
memiliki hal yang sangat penting. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak sepatutnya bagi seluruh kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan-golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan? Supaya apa? Liyatafaqahu fiddin. Supaya bisa mereka memahami agama dan juga waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allakum yahdharun. Tentu bisa memberi peringatan kepada mereka apabila mereka telah kembali kepadanya. Maksudnya orang-orang yang berperang itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing, bisa sharing orang-orang yang tidak ikut berperang, orang-orang yang mencari ilmu tentunya, supaya mereka dapat menjaga diri. Baik, ada beberapa poin yang kita ambil kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama, kedudukan mencari ilmu itu sama nilainya dengan jihad di jalan Allah. Kedudukan mencari ilmu sama nilainya dengan berjihad di jalan Allah. Sangat banyak sekali keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW bahwa orang yang mencari ilmu dalam keadaan mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Dia itu seolah-olah sedang berjihad di jalan Allah sampai kapan? Sampai dia selesai melaksanakan thalabul ilminya, mencari ilmunya. Maka bayangkan ketika kita istiqomah mencari ilmu, kita seakan-akan seperti orang yang selalu berjalan di atas nama jihad, berjuang fi sabilillah. Ayat yang pertama, kedudukannya setara dengan jihad. Yang kedua, poin dari ayat yang kita bacakan tadi itu, ayat ini mengenai pembagian tugas kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ada para sahabat itu yang ahli dalam strategi perang. Seperti Salman Al-Farisi, seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada juga yang memang ahlinya itu dari segi IQ atau bisa dikategorikan cerdas. Seperti siapa? Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Nah, itu mereka condong kepada dakwah. Maka pembagian tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat ini berkaitan tentang dengan sariyah, bukan ghazwah, bukan peperangan yang besar. Jadi di dalam peperangan Islam itu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ada dua. Pertama, ada ghazwah. Yang kedua, ada sariyah. Kalau ghazwah ini peperangan yang Rasulullah SAW menjadi panglima tertinggi. Maka ketika Rasulullah menjadi panglima tertinggi, ikut di medan perang, maka mau tidak mau seluruh umat Islam harus ikut. Kalau tidak, dosa. Itu kalau ghazwah. Tapi ada juga sariyah. Sariyah ini peperangan yang memang sifatnya kecil, bukan peperangan besar. Dan Rasulullah SAW tidak ikut serta. Kenapa demikian? Karena dalam keadaan Rasulullah itu sedang menjalin perkembangan diplomatik ketika Madinah sudah menjadi negara yang besar. Harus mengirim utusan untuk mengirim surat dakwah supaya masuk Islam. Kita mengenal kalau pelajaran sirah, kita sering mendengar Rasulullah mengirim surah ke Persia, ke Romawi, ke Mesir, ke negara-negara yang belum ditaklukkan, yang belum masuk Islam di sana. Nah, maka Rasulullah fokus di sana. Nah, itu poin yang ketiga. Jadi bukan tentang ghazwah, tapi sariyah. Seperti itu. Yang keempat, di dalam ayat ini ada 3 yang harus kita bedakan. Satu, ada wa ma kanal mu'minuna liyanfiru. Ada kalimat yanfiru dari kata nafaro. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua, ada falaula nafaro min kulli firqah. Firqah, golongan. Yang ketiga ada ta'ifah, minhum ta'ifah.
tiga kata ini ada namanya sama, kelompok, golongan, tapi beda dari unsur jumlah. Kalau nafar itu golongannya sifatnya banyak, tidak terbatas. Kalau firqah, ini merupakan banyak, tapi masih terhitung. Kalau ta'ifah, nah ini adalah perwakilan dari setiap firqah. Seperti itu. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi maknanya sama, tapi jumlahnya lah yang menjadi perbedaan. Yang kelima, di sini ada kalimat waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Di sini menunjukkan kebersamaan kaum muslimin untuk saling melengkapi satu sama lain. Dalam artian ada yang di Madinah mengajar, menerima wahyu dari Rasulullah terus menyampaikannya ke umat yang lain. Ada juga yang sedang ekspedisi, menjaga perbatasan, mengintai musuh yang mau menyerang Madinah dan lain-lain. Maka ketika mereka sudah kembali dari tugasnya, orang-orang yang ada di Madinah diwajibkan untuk memberikan ilmu apa yang sudah Rasulullah sampaikan ketika sahabat-sahabat yang lain sedang tidak ada. Ini menunjukkan kebersamaan yang luar biasa. Baik, itu dari yang pertama. Yang kedua, dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muawiyah dari yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menanamkan dia dalam urusan agamanya, memahamkan dia dalam urusan agama. Nah, yang menjadi pertanyaan, sedikit kita agak ada kalimat-kalimat yang agak kurang bisa difahami. Man yuridillahu bihi khaira. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maksud dari dikehendaki kebaikan ini maksudnya apa? Nah, kita lihat oleh para ulama-ulama yang menafsirkan hadis-hadis tersebut. Di antaranya kalau di Sahih Bukhari ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir di Mesir, wafat di Mesir. Ada juga yang mensyarah Muslim karena hadis itu juga ada di riwayat Muslim. Imam An-Nawawi yang memang beliau domisilinya dari Damaskus, Suriah, yang di daerah Nainawa, An-Nawawi, makanya daerahnya namanya Nawawi. Nawa. Nah itu. Baik, maksud dari kebaikan di sini ternyata satu, dibukakannya peluang amal salih bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebajikan. Nanti mereka itu punya sifat semangat, dibukakannya oleh Allah itu peluang kebaikan. Unsur-unsur kebaikan itu Allah bukakan, tinggal mau bergerak saja. Peluang kebaikan sudah banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dibukakannya peluang untuk menambah pemahaman tentang agamanya. Nah, majelis taklim banyak dan sarana-sarana, prasarana untuk menambah keimanan, menambah pengetahuan banyak. Apalagi kita lihat di Jepang, banyak sekali komunitas-komunitas tentang masalah menambah iman, menambah keilmuan, menambah pahala, sangat banyak sekali, dan ini adalah yang Allah inginkan. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara lisan Rasulullah SAW dikehendaki kebaikan oleh Allah. Maka patut kita bersyukur karena Allah memberikan peluang kepada kita untuk beramal salih dan juga memperdalam agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga ketika kita sebagai manusia punya kesalahan, maka kesalahan tersebut sifatnya akan disegerakan. Disegerakan apanya? Disegerakan peringatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berarti apa? Maksudnya ketika kita punya kesalahan, Allah membalasnya langsung di dunia, tidak di akhirat. Karena sayang sama umatnya. Kalau di akhirat itu sifatnya kekal, kalau di dunia ya paling ada ujian sedikit yang berkaitan dengan kesehatan, galau, frustasi dan lain-lain. Nah, itu normal, sedih. Ada menimpa ada bencana, keluarga kita ditimpa musibah dan lain-lain, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Di sini ada hal yang menarik yang dikomentari oleh para ulama kita, di antaranya oleh Imam Ibnu Hajar. Dikomentari adalah hukum kebalikan dari hadis yang tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa kebalikannya? Man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fiddin. Barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, maka Allah tidak akan menanamkan kebaikan di sana. Allah tidak akan peduli terhadap pengetahuan agama dia. Maksudnya apa? Seseorang yang tidak mau mempelajari agama dia tentunya ya, yang dimaksud adalah agama Islam. Baik yang sifatnya ini fundamental, ataupun yang tidak, yang inti ataupun yang cabang, maka dia diharamkan untuk memperoleh kebaikan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Baik, itu untuk pembukaan. Yang berikutnya kita harus mengenal apa itu pendidikan. Karena kita berbicara tentang pendidikan, tentu alangkah lebih baiknya kita mengenal definisi pendidikan. Pendidikan kalau dalam bahasa Arab bisa dikategorikan sebagai tarbiyah. Tarbiyah. Baik. Di slide berikutnya, pendidikan ini memiliki 3 makna. Yang pertama, az-ziyadah wan numu. Az-ziyadah wan numu, yang berarti bertambah atau tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dikategorikan sebagai nasya'a wa tara'ra'a. Maknanya juga tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, dikategorikan sebagai tarbiyah itu aslaha, memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan. Dari definisi ini kita ibu bapak sekalian, kita sering mendengar ya, mari kita tumbuhkan pendidikan, kita bentuk pendidikan. Ternyata kalau dari definisi kata menumbuh, kata apa, membentuk itu tidak tepat. Maka yang tepat itu adalah karakter, akhlak, keilmuan itu bukan dibentuk, tapi ditumbuhkan. Ilustrasinya sederhana, ketika kita punya 2 bibit, misalkan 2 biji jagung, kualitasnya sama, mereknya sama, tetapi penanamannya beda. Yang satu ditanami di lahan yang subur, yang satu ditanam di tempat yang tidak subur, tentu hasilnya berbeda walaupun bijinya sama. Nah, di sini pentingnya peran siapa? Peran lingkungan, peran cara memahami dan juga cara mengembang biakan apa yang dinamakan dengan pendidikan itu sendiri. Maka secara umum pendidikan atau tarbiyah adalah sebuah amal yang memiliki tujuan dan juga sebuah seni yang sifatnya fleksibel. Jadi tidak mesti harus seperti ini, tidak mesti harus bertatap muka, dan juga selalu berkembang. Zaman dulu kita tidak mengenal aplikasi Zoom, tidak mengenal kita aplikasi belajar online, tapi seiring berjalannya waktu, memanfaatkan teknologi untuk semakin menambah wawasan. Dan inilah yang dinamakan pendidikan juga. Baik, adapun tujuan kita menjadi orang yang terdidik, sebetulnya ini bukan apa-apa, untuk bukan menambah kita sok jago, sok keren dan lain-lain, tidak, tapi menumbuhkan karakter supaya menjadi fitrah manusia itu sendiri. Karena fitrah manusia ini terdidik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, semuanya Allah berikan kepada siapa? Orang tua kita, Nabi Adam yang pertama alaihis salam. Maka fitrah manusia adalah terdidik. Baik, itu secara umum. Maka kita jangan bayangkan pendidikan itu bisa hal yang sifatnya harus menjadi orang pintar, harus menjadi orang yang tokoh dan lain-lain. Tidak. Yang paling penting adalah karakter, kepribadian, akhlak, dan juga mengedepankan sisi kedewasaan manusia itu sendiri. Maka kita lihat di slide berikutnya, tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, potensinya ada. Tinggal kita nih yang mengarahkannya orang tuanya. Mau dijadikan anak kita orang perilakunya seperti Yahudi, perilakunya seperti Nasrani, atau seperti Majusi. Nah, tinggal pilih. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Maka jika pendidikan itu didasari Al-Quran dengan As-Sunnah, dijadikan sebagai pedoman yang baik, insya Allah kita sebagai orang yang belajar, yang mengajar, akan menumbuhkan generasi dua. Satu, moral. Kedua, kinerja. Moral, akhlaknya baik, perilakunya baik, takwa, sikapnya baik. Kinerja, harus tekun dong, rajin, tangguh, dan lain-lain. Nah, dua-duanya ini bisa kita peroleh ketika kita mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai apa? Pedoman dalam mendidik. Kita tidak ingin kita memiliki generasi yang pintar tapi culas. Pintar tapi berbohong, mengedepankan kepintarannya itu untuk berbuat hal yang tidak wajar. Seperti kita misalkan pandai di bidang perhitungan ekonomi. Bukan dipakai untuk mengembangkan ekonomi, malah dipakai untuk menipu, korupsi misalkan, dana anggarannya diubah. Karena kita terdidik, pintar, kita bisa mengotak-ngatik angka sehingga tidak terlihat. Kita tidak ingin seperti itu. Yang kedua, kinerja. Kita juga akhlak baik, tapi malas. Takwa sih oke, sikapnya baik, akhlakul karimah, tapi dia tidak punya semangat untuk menyebarkan itu, maka tidak bermanfaat juga. Maka kalau misalkan kesuksesan yang baik itu moralnya iya, kinerjanya iya, akhlaknya baik, takwa, sikapnya keren, tekun, rajin, tangguh. Nah, itu dua-duanya sangat-sangat idealis bagi seorang mukmin. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana supaya menjadi orang yang idealis? Di slide berikutnya, kita akan menemukan beberapa cara yang harus ditempuh supaya menjadi orang yang idealis. Bagaimana muslim yang idealis? Rukun belajar itu tidak terlepas dari 5 kategori yang harus kita semua, ibu-ibu mengajar anaknya di rumah, bapak-bapak menjadi kepala keluarga, dan kita semua memberikan manfaat sama orang lain, tentu harus ada rukun yang harus kita penuhi. 1, muallim, adanya guru, adanya pembimbing, Kalau tidak ada pembimbing, kalau tidak sesat, ya jadi nyeleneh ujung-ujungnya. Pemahamannya kalau tidak radikal, ya liberal, tinggal pilih gitu. Maka harus ada guru. Yang kedua, muta'allim, murid. Nah, guru juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya murid. Harus ada yang belajarnya, seperti itu. Bagaimana dia menjadi seorang guru kalau muridnya tidak ada? Yang ketiga, kitab, buku panduan. Penting ini. Tahapan-tahapan yang akan kita belajar ini apa saja step-stepnya. Harus ada buku panduan. Oh, hari ini kita belajar nun mati dan tanwin misalkan. Besoknya kita belajar gunah asliyah. Besoknya kita belajar hukum mim mati. Nah, harus ada langkah-langkah seperti itu. Kalau tidak ada, tidak maksimal. Yang keempat, adanya bi'ah, lingkungan. Lingkungan yang bagus, keren. Lingkungan itu setidaknya ada 3. 1, di rumah. Mari kita ciptakan keluarga kita lingkungan yang bersyarat akan ilmu. Lingkungan yang syarat akan ilmu. Yang kedua, di sekolah. Sekolahnya juga harus yang bagus. Jangan sekolah yang kurang baik, karena lingkungan itu akan mempengaruhi tumbuhan yang anak didik kita, lingkungan kita, generasi kita lahap di sana. Maka sekolah penting. Pilih sekolah yang berkompeten. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar. Kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal di lingkungan yang
mohon maaf dalam tanda kutip minoritas, kita bisa menciptakan lingkungan itu dengan apa? Rajin silaturahmi sama muslimin. Orang-orang Indonesia di Tokyo, di Jepang, dimanapun sudah banyak, kenapa kita tidak menjalin itu? Jalin itu. Ada KMII, ada FGA, ada pengajian Tokyo, ada pengajian Chiba, ada pengajian mana lagi, banyak banget. Itu adalah wadah lingkungan supaya supaya menjadi lebih baik dalam mencari ilmu. Syarat atau rukun yang kelima adalah manhaj, metode. Harus ada metode yang tepat. Kenapa demikian? Metode yang tidak tepat akan menimbulkan kerancuan. Kita sedang berinteraksi dengan masyarakat biasa, masyarakat umum. Tidak boleh kita berbicara akademisi seolah-olah kita sedang berada di kampus. Begitu pula kita sedang berbicara dengan para pejabat, tokoh-tokoh. Tidak bisa kita berbicara seperti dengan anak SD, karena metode ini penting supaya yang diajak bicara nyambung, seperti itu. Maka berbaur dengan apa yang kita bicara itu adalah kunci kesuksesan dalam mencari ilmu. Baik. Untuk berikutnya syarat atau rukun yang ketiga sampai 5 kita bi'ah manhaj ini ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Jadi tidak asal-asalan. Syaratnya apa saja? 1, talaki atau musyafahah. Harus ada interaksi antara guru dan murid. Harus ada face to face. Harus ada jalinan komunikasi supaya ketika ada hal-hal yang tidak benar, seorang guru bisa meluruskan. Seperti itu. Baik, yang kedua at-tadarruj, bertahap sesuai dengan kualitas kemampuan orang yang kita ajar, orang yang kita ajak interaksi. Maka setidaknya tahapan itu ada 3. 1 untuk yang pemula, yang kedua menengah, yang ketiga atas. Setidaknya ada 3. Gitu. Kita juga sekolah ya ada itunya, ada tahapannya. Tidak langsung kita langsung sekolah S1, tidak langsung S3, tapi kan ada tahapan-tahapannya. Ada S1, ada S2 dulu, ada SD, ada SMP, ada SMA. Jadi bertahap seperti itu. Jangan terburu-buru. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya harus istiqomah dan tidak putus belajar sebelum mengetahui secara total apa yang kita pelajari. Istiqomah. Maka dalam belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, itu yang dipentingkan adalah keistiqomahan. Bagaimana dia mengulang hafalannya. Bagaimana dia mengulang bacaan-bacaan Al-Qurannya supaya tambah bagus. Maka bacaan Al-Quran yang baik itu sesuai dengan jam terbang dia belajar. Sesuai dengan jam terbang dia membaca Al-Quran. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka semakin fasih juga dia membaca Al-Quran. Karena kuncinya adalah istiqomah. Yang keempat, mengedepankan ilmu penunjang untuk mencapai tujuan sebenarnya. Contoh, kita komunitas tahsin Al-Quran. Tujuan sebenarnya dibentuk komunitas ini kan untuk bisa menyebarkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Itu tujuan. Maka ada ilmu penunjang yang dinamakan dengan ilmu tajwid. Seperti itu. Ilmu tajwid adalah ilmu penunjang supaya bacaan kita menjadi baik. Kok dikategorikan ilmu tajwid ini sebagai ilmu penunjang? Karena zaman Rasulullah tidak ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid baru baku ketika abad ketiga. Bahkan populer ketika sudah menjadi sebuah ilmuan yang berdiri sendiri itu baru abad kelima. Maka yang ilmu penunjang ini adalah ilmu untuk mencapai tujuan sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengetahui nun dan mim itu berdengung kalau kita tidak mempelajari ilmu tajwidnya? Maka ilmu tajwid ini adalah ilmu penunjang untuk membaca Al-Quran baik dan benar. Baik, yang kelima, panduan yang terpercaya.
Ini penting sekali karena saya sering menemukan ada beberapa panduan-panduan yang dipalsukan. Baik itu bahasa Arab ke bahasa Arab, bahasa Indonesia ditranslatekan ke bahasa Arab ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Banyak sekali yang sudah banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab merubah isi, merubah judul, merubah dari yang aslinya. Nah, ini banyak sekali. Maka panduan yang terpercaya harus dipilih. Bagaimana cara kita mengetahui panduan ini terpercaya atau tidak? Nah, bertanyalah kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, ditanyakan kepada teman kita, guru kita, teman kita yang mungkin lebih tahu. Nah, itu. Baik, yang keenam, memilih guru yang cocok. Ini penting. Memilih guru yang cocok merupakan sebuah hal yang penting sekali. Karena tidak semua guru itu cocok dengan murid. Tidak semua. Ada gurunya itu yang sukanya itu serius. Muridnya sukanya bercanda. Akhirnya nggak nyambung. Ketika si muridnya ini belajar, otomatis apa? Tidak ada semangat. Maka jangan salahkan anak kita ketika anak kita dipaksa untuk bimbel misalkan, bimbingan belajar, ekskul dan lain-lain, tapi yang tidak disukai oleh anak tersebut itu tidak ada semangatnya. Les dan lain-lain banyaklah. Nah, maka harus cocok dengan guru tersebut. Kalau tidak cocok, cari yang cocok. Ada yang suka bercanda, kita kombinasikan, bercandanya ada, seriusnya juga ada. Nah, itu penting karena memilih guru yang tepat ini adalah hal yang bisa menumbuhkan keilmuan kita menjadi keilmuan yang matang. Seperti itu. Itu syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, maka yang terakhir di slide terakhir ini hasil yang akan kita peroleh. Intisari dari apa yang kita dari awal sampai ujung ini apa? Intisarinya satu, hasil yang akan kita peroleh ketika rukun-rukun, syarat-syarat sudah dipenuhi. Satu, memahami dan memahamkan orang-orang. Maksudnya kita akan paham secara utuh ilmu yang kita pelajari dan kita juga akan mampu untuk memberikan pemahaman kepada orang. Sehingga ini menjadi mata rantai kesinambungan yang otoritatif. Maka diistilahkan silsilahnya nyambung atau bahasa Arabnya as-sanad al-muttasil. Keilmuan mata rantai yang teruji dan terikat. Nah, karena pemahaman kita sudah matang, rukunnya ada, syaratnya juga ada. Baik, yang kedua, terlatih untuk membangun argumen yang kuat dan menganalisa serta cermat dalam menggunakan rujukan dan dasar hukum. Ketika pemahaman kita tidak mentah, maka ketika ada permasalahan kita akan membangun argumen berdasarkan dalil, berdasarkan pemahaman ulama-ulama kita, bukan berdasarkan menerka-nerka, apalagi hanya firasat semata. Nah, seperti itu. Yang ketiga, melahirkan kualitas keilmuan yang baik. Kita menjadi orang yang teruji, keren dari segi akhlak, keren dari segi pengetahuan. Apapun itu, pengetahuan yang umum, dokteran, fisika, matematik, dan lain-lain, ataupun yang sifatnya syariah, baca Quran, baca hadis, fikih, tauhid, dan lain-lain. Yang terakhir, menumbuhkan pribadi yang baik secara lahir dan batin. Nah, kalau kita belajarnya benar, insya Allah pribadi kita baik dan juga tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Diri kita sudah menjadi pribadi yang berilmu. Maka secara otomatis lahiriah kita baik, batiniah kita baik. Kita tidak akan pernah merasa lebih baik daripada orang lain
Kita juga tidak akan pernah menyalahkan argumentatif orang lain selama itu masih ada landasan hukumnya. Betapa banyak orang yang soleh, rajin ibadah, tapi menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Bukan itu perilaku iblis ketika Allah berbicara dalam Al-Quran. Perilaku iblis seperti apa? Qala ya iblisu ma laka alla tasjud lima khalaqatu biyadai. Iblis, kenapa kok kamu nggak mau menyembah kepada makhluk hambaku yang memang diciptakan atas kekuasaanku? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, dia lebih baik. Dia diciptakan dari tanah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sudah beribadah secara baik, belajar dengan baik, jangan menyalahkan orang lain. Jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena itu merupakan penyakit batin yang ditanamkan oleh siapa? Iblis la'natullah alaih. Nah, kita sudah menjadi orang yang berpendidikan, tapi jangan sampai menjadi orang yang menyalahkan orang lain. Bukan orang lain salah, tapi kita lah yang kurang dewasa, kurang bisa bersikap. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara metode intisari dari hasil ringkasan-ringkasan metode Al-Quran seperti itu. Metode Al-Quran yang diringkas secara teoritis, tapi ada ilmu yang Allah titipkan kepada manusia tidak melalui jalur-jalur ini. Jadi ilmu ini ada dua. Ada jalur yang harus kita tempuh seperti yang tadi, ada juga ilmu yang tidak ada jalurnya dari sini. Apa kata Allah? Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimkumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan apa-apa yang belum pernah disampaikan oleh manusia sebelumnya. Maksudnya kita akan diberikan ilmu laduni, ilmu yang tidak membutuhkan syarat-syarat yang tadi. Allah akan menitipkan keilmuan kita, keilmuan yang kita peroleh itu dari siapa? Langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan karena sudah waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang masih belajar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan sedikit apa yang bermanfaat dalam proses belajar kita. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam keadaan belajar dan juga semakin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak MC, Pak Rizky, silakan. Jazakallah khair Ustaz atas pembahasannya tentang pendidikan Al-Qurannya. Tadi dijelaskan ya bahwa ketika orang Islam tinggal dan disuruh untuk belajar tentang Al-Quran gitu. Dan setelah mereka pulang dari peperangan, ilmu itu disampaikan kembali kepada orang-orang Islam yang pergi berperang. Dan kemudian keluarga gitu. Jadi kita kalau ingin membuat anak kita punya pendidikan, punya keislaman yang baik, ya harus dimulai dari keluarga yang baik dulu. Setelah keluarga yang baik, habis itu sekolah yang baik dan mencari lingkungan yang baik dulu. Dan tadi idenya bagus juga Ustaz, bahwa lingkungan yang baik itu ya tercipta dari mana kita orang-orang Islam meskipun udah ada di pelancongan gitu masih terus bergabung dalam kegiatan organisasi masing-masing, FGA, Fahima, langsung KMI Jepang gitu. Ya mungkin ya harusnya kita terus memperkuat itu, dan kalau misalnya ada tetangga orang Islam juga disamperin juga gitu. Lalu kenalkan dengan kayak gitu. Lingkungan itu meskipun jaraknya nggak dekat gitu, tapi itu bisa membangun lingkungan yang baik. Hasilnya kita peroleh
bagus untuk mendapatkan pemahaman Al-Quran yang melahirkan kualitas kepribadian yang baik dan juga terlatih untuk membangun argumen yang kuat. Ini membangun argumen yang kuat ini sangat penting gitu Ustaz. Ketika kita diskusi dengan orang-orang yang memang dia itu tidak paham tentang Islam atau bahkan mungkin bukan orang Islam gitu. Ketika mereka menanyakan kenapa sih harus berislam, kenapa sih harus sholat gitu, kenapa sih harus makan makanan yang halal gitu. Dengan keilmuan yang baik kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua.